Warung Sate Puas merupakan sebuah warung sate yang digunakan sebagai tempat berkamuflase para gerilyawan pada saat agresi militer Belanda yang kedua. Terletak di Jalan Gamelan Kidul nomor 1, Keraton Yogyakarta. Warung ini merupakan sebuah rumah pribadi milik almarhum Bapak Jajang Tutugo atau Kanjeng Raden Tumenggung Danudipuro. Beliau merupakan abdi dalam Keraton Yogyakarta. Almarhum Bapak Jajang Tutugo mempunyai seorang anak bernama almarhum Bapak Bejaku. Beliau dan para pemuda desa Gamelan yang memprakarsai berdirinya warung Sate Puas. Tempat ini merupakan sebuah rumah pribadi yang terdapat pendopo dan rumah bagian dalam yang diubah menjadi warung sate untuk berkamuflase dari Belanda. Dibangun setelah adanya gerilyawan dan rencana penyerangan umum. Tujuan pendirian warung sate ini untuk berkomunikasi antara gerilyawan dalam dan luar kota melalui kurir. Pertukaran informasi di warung Sate Puas tidak jauh dari strategi penyerangan umum 1 Maret 1949 dan strategi gerilya untuk melemahkan Belanda. Ya, tentunya jangan buat dari saya lebih tahu ya. Tapi berhubung yang di atas saya kan sudah pada almarhum, ya. Tadi saya katakan untuk kaum Belanda seolah-olah ini warung biasa, nggak orang jajan. Makanan, makan dan sebagainya. Tapi di samping itu secara tidak langsung kan ngomong-ngomong gizi kan Belanda nggak ngerti apa yang ada gitu. Yang penting mereka minum, makan dan sebagainya. Dan di samping itu ada juga potong rambut ya, rambut karena gerilya itu kan yang di luar itu kan karena terpisah dengan pengumuman sudah dia persentase itu. Apakah sampai saat ini masih ada yang tersisa Pak, misalkan majalah, koran atau apapun yang ini saya agak menyayangkan sekali karena dulu rumah saya kan tidak di sini tapi di sana ya. Tapi dulu sebelum gempa itu sebenarnya masih ada nih Pak. Oh iya, yang saya dokumentasi artinya saya bikin map sendiri gitu ya, sehingga teman-teman bapak saya yang lama yang ini waduh saya ya masih wah ini yang menurut tidak ada anunya ya juga semua, tidak hanya itu tapi dokumentasi saya juga yang juga ada foto-foto barang ini yang tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikembalikan lagi. Bagaimana sekali ya. Itu juga di sampingnya ada. Di sampingnya warung sate itu ya? Ya jadi satu ruang tapi karena seolah sendiri, usaha sendiri gitu loh. Jadi memang pada waktu itu karena dari pribadi yang punya rumah sudah meninggal dunia, lalu Sultan Habib ke-10 ini bikin jauh pada pemerintah ya, supaya rumah itu dibeli pemerintah, karena kalau tidak sekarang dibeli nanti setelah kedahuluan oleh orang-orang Jakarta yang punya uang banyak gitu ya. Makanya itu karena apa? Karena mereka itu mengetahui historisnya. Kalau ini adalah dibeli oleh pemerintah dan dikelola oleh dinas kebudayaan dan perkembangannya ini jadi gria keris. Punya keluarga, punya cucu, punya pada waktu itu kan setelah yang pokok meninggal dunia, putra-putrinya banyak tapi kan tidak bertempat tinggal di sini. Kita sudah punya keluarga masing-masing. Nah, terus pada saat sudah dalam keadaan kosong, kita bikin inisiatif itu. Terus apakah masyarakat sekitar tahu Pak tentang historisnya si rumah ini? Ya kalau yang seumur-umuran saya tahu ya,
Tapi kalau yang generasi di bawah saya nggak ngerti. Ngertinya ya kalau ada suatu peringatan dijelaskan, ini baru ngerti ya. Kampung sini itu punya namanya paguyuban. Paguyuban namanya Mamuti Harjo. Mamuti ini kalau kita tahu, Mamuti ini namanya mengupayakan Harjo dari kawah harjaan itu kebersamaan. Jadi kampung itu mempunyai harapan bahwa kampung ini kampung yang sejahtera. Dan ini didirikan tahun 1927. Yang mendirikan itu, yang namanya Romo Sukarjo itu adalah pejuang yang terlibat dalam peristiwa Seven Provinces. Jadi zaman Belanda dulu ada kapal yang namanya Seven Provinces. Itu orang-orangnya ABK apa anak buah kapalnya itu yang orang-orang Indonesia itu berontak pada Belanda, berani gitu ya. Ya seorang nasionalis itu yang lalu kembali ke kampung lalu mendirikan Mamuti Harjo itu. Pada waktu itu fungsi paguyuban ini penting sekali karena hampir semua pejuang di kampung ini dari orang pejuang itu orang-orang Mamuti Harjo itu artinya penduduk sini itu. Terus warung makan saat ini bertahan sampai kapan, Pak? Bertahan sampai ini, sampai Belanda mundur itu 49. Mulainya 48. Berarti setelah warung Belanda keluar, warung ini Tutup. tutup. Jadi ya kembali kita seperti biasa kampung seperti biasa ya. Jadi pada intinya, warung saat ini didirikan untuk berkomunikasi antar gerilyawan, menyusun strategi serangan umum, dan pertukaran senjata. Selain warung sate, tempat ini juga terdapat potong rambut yang masih dimiliki oleh almarhum Bapak Jago. Pemotongan rambut ini digunakan untuk memangkas rambut para gerilyawan, sekaligus digunakan untuk berkamuflase dari Belanda agar tidak dicurigai. Masyarakat di desa gamelan juga turut andil dalam persiapan ini, seperti membuat dapur umum dan membantu dalam pertukaran senjata. Namun sayangnya, warung sate puas berakhir dalam jangka waktu beberapa bulan setelah serangan berakhir, yaitu hingga detik-detik Jogja kembali pada tanggal 29 Juli 1949.